Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi muslimin ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah وبالجد والاجتهاد في طاعة الله، خصوصا في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الكريم الذي وقعت وستقع إن شاء الله في كل سنة في هذا الشهر البشارة بعتق أكثر بعتق كثير من المسلمين من النار. اللهم اجعلنا من أهل هذا البشارة، من أهل هذه البشارة يا رب العالمين في خير وعافية. Para muslimin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberi info, saking banyaknya info, semoga info ini bermanfaat sekali bagi kita. Ada tulisan Ana Diana. Bukan corona yang kutakutkan, tapi hilangnya kedaulatan negeri yang kupikirkan. Corona datang mengusik ketenangan banyak negara. Pongahnya Cina luluh lantak karenanya. Saudi rela kehilangan miliaran pemasukan negara dengan menutup umrah. Amerika, Eropa, Asia, dan hampir semua negara dilanda kepanikan. Negara itu antipati dengan kedatangan orang Cina. Korea Utara akan menembak mati langsung jika ada warganya terdeteksi corona. Duterte, Presiden Filipina, mengancam memecat langsung pejabat imigrasi jika kedapatan ada orang Cina masuk negaranya. Korea Selatan, artis-artisnya menyumbang miliaran rupiah untuk negaranya dalam mengatasi corona. Singapura, Presiden pejabatnya dipotong gajinya diberikan pada medis untuk mengatasi corona, selain dengan membagikan masker gratis. Namun lihatlah negeri ini, Menteri Kesehatannya bilang masker mahal, kenapa beli? Menteri segala urusan minta TKA Cina tetap dibiarkan masuk agar tidak mengganggu investasi. Pemerintahnya gelontorkan miliaran rupiah memangkas harga tiket pesawat untuk menarik turis asing. Lebih ajaibnya, orang Cina tetap dibiarkan masuk saat semua negara menolak. Membuatku bertanya, yang jadi tuan rumah siapa? Kita atau Cina? Mungkinkah negara dalam negara itu bukan omong kosong belaka? Masihkah negeri ini berdaulat? Masihkah negeri kita berdaulat? Atau tidak lebih adalah kacung Cina hingga tidak berdaya dengan Cina? Bukan corona yang menakutkan, tapi hilangnya marwah bangsa. Mungkin saat ini kalian masih terberdaya dengan media. Tiba saatnya mungkin penyesalan yang tersisa, anak cucu kalian tersingkir dan negara moyangnya. Kita kalah bukan dengan senjata dan peperangan, tapi oleh pengkhianat bangsa kita sendiri. Jenderal Sudirman pernah berkata, beri aku 10 peluru, 1 peluru untuk musuh dan 90 untuk pengkhianat. Pemudik dikejar-kejar seperti penjahat, tapi TKA Cina bebas masuk Indonesia tanpa kendala. Sogokan strategi memecah belah TNI. TNI aktif dipisah dari para purnawirawan jenderal yang notabene mantan komandannya. Jangan sampai bisa bersatu dengan para purnawirawan yang notabene masih kuat jiwa nasionalisnya. Dapat menggagalkan PKI dalam usaha penghancuran negara Indonesia. Astagfirullah,
nggak bersyukur ya, padahal sudah dapat mobil Innova atau Avanza jenis Veloz, malah mau dikasih Pajero Sport atau Land Cruiser. La haula wala quwwata illa billah. Ratusan anggota RI AD dapat mobil Pajero Sport sampai Land Cruiser. Pemberian mobil kepada para komandan oleh Kasat merupakan gratifikasi, atau lebih tepatnya merupakan pembungkaman agar mereka tidak frontal untuk melihat kondisi negara. Logika sederhana, jika Angkatan Laut sedang berduka, namun di sisi lain Angkatan Darat membagi obral-obral dinas baru, mobil dinas baru, ada garis merah yang harus dicermati di sini. Bagi para analisis tentu bisa memahami dan melihat behind the program tentang rencana besar terselubung tersebut. Mudik bukan pergerakan teroris, tapi kebahagiaan rakyat. Jika masyarakat antar daerah sejak dulu telah disarankan berlakukan saja sekaligus kebijakan lockdown, tapi kan pemerintah memang bokek sehingga tak mau membiayai. Akhirnya kebijakan inkonsisten terpaksa diambil, kebijakan pelintat-pelintut pejabat pengusaha atau orang kaya mampu berputar-putar menikmati wisata belanja di mana-mana, sementara rakyat hidup pas-pasan atau bernafas kembang kempis. Untuk dapat bertemu bapak dan ibunya saja tidak bisa, kebahagiaan yang terenggut di negeri banjir air mata ini. Tips hadapi tuduhan radikal, tenang saja, kata Bapak Din Samsudin. Lihatlah sambil tertawa, tuduhan radikal terhadap umat Islam bersifat kontraproduktif dan akan menjadi bumerang bagi pelakunya. Jika tuduhan demikian tidak segera dihentikan, maka terhadap dua kemungkinan. Pertama, ada dari kalangan Islam yang akan melawan dalam rangka pembelaan diri secara radikal pula. Cara radikal dilawan dengan cara radikal. Kedua, kekuatan politik dan sosial Islam akan bersatu dengan dukungan massa luas, akan tampil mengawal negara Pancasila dan mengenyahkan kelompok-kelompok penuduh radikal yang hanya bertopeng pada Pancasila. Kedua kemungkinan itu memiliki alasan kuat dan momentum untuk wujud. Bikin presiden manggut-manggut, halunisasi Sri Mulyani mirip VOC. VOC menjalankan Verplit Leveranti, ya, kebijakan ekonomi yang esensinya bikin susah rakyat, persis seperti Sri Mulyani yang terus menambah utang dan hanya memunculkan halunisasi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Sindiran netizen, mudik dilarang karena bareng Idul Fitri. Coba mudik bareng pilkada dijamin aman. Bushra Muqaddas, nilai kebangsaan terus digerus, mesin korupsi menggunakan Imperium buzzer. Bushra Muqaddas ungkap ada upaya mutilasi KPK yang sempat kandas di era SBY. Dari 75 pegawai tak lolos TWK beragama Kristiani dan Buddha. TWK jangan sampai mengeliminasi pegawai KPK yang beda pandangan politik. Sesungguhnya yang berwawasan kebangsaan rendah para penilainya. Din Samsudin, di era Jokowi tuduhan radikal terkesan sistematis, masif, terstruktur, dan berani. Tuduhan radikal bagian dari gerak politik kelompok yang takut kebangkitan Islam. 46 WN Cina kembali tiba di Bandara Soekarno. Serbuan WNA Cina saat larangan mudik. PP kami, hati rakyat tersakiti. KKB di Papua dilabeli teroris, Densus 18 bisa tangkap pendukung di medsos seperti Veronica Kaman. Apakah Densus berani tangkap bocah Nabi ke-26? Novel Baswedan
dan 75 pegawai yang sedang tangani kasus besar dipecat dari KPK. ICW sebut ada peran Jokowi dan DPR. Nama Novel Baswedan menjadi satu dari total 75 pegawai KPK yang masuk daftar tak lolos tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara. Mantan jubir KPK jika yang bersih diusir dari KPK ini pembusukan pemberantasan korupsi. Atas dasar itu penyidik senior dan 75 pegawai lembaga anti riswah itu dipecat dari KPK. Sejak RUU KPK ditandatangani Jokowi, KPK sekarang jadi lembaga di bawah ketiak eksekutif yang tebang pilih dan tidak punya nyali. Indonesia Corporation Watch IPW menyebutkan itu tidak lepas dari peran tangan Presiden Jokowi dan Widodo dan DPR RI. Kondisi ini tidak bisa begitu saja dilepaskan dari peran Presiden Jokowi dan segenap anggota DPR RI. Ujar Kurnia Ramdana dalam keterangannya kepada wartawan. Kurnia juga menyebut ancaman pemecatan terhadap pegawai berintegras menambah satu masalah usai dilakukannya revisi UU KPK. Praktek buruk ini sebenarnya kian melengkapi wajah suram KPK di bawah komando Firly Bahuri. Ujarnya, mulai dari ketidakmauan memboyong Harun Masiku ke proses hukum, kemudian tambah Kurnia menghilangkan nama-nama politisi dalam dakwaan korupsi bansos COVID-19. Pelindungi saksi perkara suap benih lobster, membocorkan informasi penggeledahan sampai pada akhirnya melucuti satu persatu penggawa KPK libernya. Sebelumnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan mendengar kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK melalui tes alih status sebagai ASN. Novel sendiri juga sebagai bagian dari pegawai yang tidak lolos dalam tes kebangsaan itu. Cuma itulah aku paham, tapi nanti begitu disampaikan itu benar baru bisa dikonfirmasikan, tapi rasanya kayak begitu sih. Novel pun mempersilahkan publik nantinya meng-cross-check nama-nama pegawai yang tidak lolos itu. Menurut Novel, profil orang-orang itu sangat tidak layak bisa disebut tidak lolos tes ASN. Mau dikaitkan dengan kemampuan akademis, mereka hebat-hebat. Mau dikaitkan dengan nasionalisme, mereka orang yang selama ini bela negaranya kuat. Anti korupsinya kuat, integritasnya bagus-bagus, radikalisme nggak nyambung karena heterogen. Sambung Novel. Mantan jubir KPK jika yang bersih diusir dari KPK ini pembusukan menuju wawasan kebangsaan ala rezim Jokowi. Medan FNN. Apakah ada tipe di judul tulisan ini? Tidak sama sekali. Kita memang sedang membahas diksi baru, yaitu wawasan kebangsaan sebagai lawan dari wawasan kebangsaan. 75 pegawai termasuk penyidik senior Novel Baswedan yang sedang tangani kasus-kasus besar dipecat hanya karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan lebih kurang maksudnya adalah konsepsi tentang kehidupan kebangsaan yang diisi dengan nilai-nilai mulia. Bisa juga disebut cara pandang yang berintikan pemahaman tentang kebangsaan. Wawasan kebangsaan lebih kurang maksudnya adalah konsepsi tentang kehidupan kebangsaan yang diisi dengan nilai-nilai mulia. Nilai-nilai mulia bisa juga disebut cara pandang yang berintikan kepemahaman tentang kebangsaan. Sejak RUU KPK ditandatangani Jokowi, KPK sekarang jadi lembaga di bawah ketiak eksekutif yang tebang pilih dan tidak punya nyali. Fokus dari wawasan kebangsaan adalah pengamalan Pancasila,
kebangsaan, wawasan kebangsaan, pengamalan Pancasila yang diharapkan akan menghasilkan manusia-manusia yang pro tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang pro keadilan, pro kerakyatan, pro pemberantasan korupsi, pro lingkungan hidup dan seterusnya. Selanjutnya apa yang itu wawasan kebangsaan tidak lain adalah konsepsi tentang penegakan nilai kebangsaan, yaitu adalah pengamalan cara-cara bangsat dalam proses kehidupan, terutama kehidupan publik dan pengelolaan negara. Artinya wawasan kebangsaan adalah dasar filosofis yang menciptakan manusia-manusia bangsat, yang PKI. Semua semakin bangsat seseorang, semakin tinggi nilainya di mata elit bangsat. Wawasan kebangsaan diproyeksikan akan menggeser wawasan kebangsaan yang selama ini mendominasi percakapan nasional Indonesia. Para pengelola negara yang ada saat ini kelihatannya ingin agar wawasan kebangsaan bisa secepatnya menggantikan wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana cara bangsat bisa menyingkirkan bangsa? Akselerasi penerapan nilai-nilai kebangsaan sedang dipromosikan melalui semua mesin transformasi yang tersedia. Elit bangsat telah memikirkan itu dan sudah pula menyiapkan tesis yang akan menjadi panduan untuk menciptakan seorang sempurna dalam kebangsaan. Salah satu instrumen yang paling efektif mensosialisasikan bangsat adalah tes untuk mengetahui seluas dan sedalam apa wawasan kebangsaan seorang. Salah satu lembaga penting musuh korupsi baru-baru ini melaksanakan tes kebangsaan terhadap para pegawainya. Dari 1.300-an lebih staf yang dites, 75 yang dinyatakan gugur. Mereka tidak memiliki pemikiran bangsat, mereka terlalu keras dalam berpancasila, terlalu teguh dalam berkeadilan, terlalu radikal melawan korupsi, sedangkan yang lainnya di luar 75 itu dianggap bisa dibina dalam koridor kebangsaan. Karena tidak lulus tes, 75 yang tidak bisa diarahkan menjadi para bangsat itu akan dikeluarkan alias dipecat dan dari lembaga penting dimaksud. Lembaga ini sedang ditransformasikan oleh para elit bangsat untuk menjadi proyek-proyek percontohan, pilot proyek menuju wawasan kebangsaan. Novel Baswedan dan 75 pegawai yang sedang ditangani kasus besar dipecat dari KPK. ICW sebut ada peran Jokowi dan DPR. Nama Novel Baswedan menjadi satu dari 75 pegawai yang masuk dalam daftar tak lolos. Atas dasar ini penyidik senior dan 75 pegawai lembaga anti riswah itu dipecat dari KPK. Kisah Melayu Singapura. Renungan buat kaum pribumi Indonesia. Iwan, mahasiswa UI bercerita, suatu hari ia jalan-jalan ke Singapura. Ia kagum dengan kemajuan sistem, keteraturan dan kebersihan Singapura. Di sebuah masjid, seusai salat zuhur, ia bertemu dengan Rauf, warga muslim Melayu asli Singapura. Iwan berkata, Rauf, Anda pasti puas dan gembira dengan kemajuan Singapura. Semua tempatnya bersih, alat transportasinya teratur dan maju. Saya dengar pelabuhan Anda bahkan termasuk yang paling sibuk di dunia, baik laut maupun udara. Sekarang ini ekonomi Singapura yang paling maju di Asia Tenggara. Rauf menjawab, saya ini Muslim Melayu, kemajuan Singapura dengan yang sudah disebutkan memang benar, tapi bukan kami yang menikmatinya. Sekarang Singapura buat kami seperti negara baru dan kami orang asing. Kami tergeser, sekarang tinggal di pinggir-pinggir kota. Juga mengontrak karena tak sanggup membeli rumah atau apartemen. Untuk itu saja kami harus bekerja keras. Biaya hidup di sini sangat tinggi. Tak sempat kami jalan-jalan menikmati kota. Kalian lihat ada beberapa gelintir Melayu jalan di mal atau tempat rekreasi? Hampir tidak ada. Dulu Singapura kota yang sederhana, tapi kami jadi muslim yang lebih bebas dan bahagia. Sekarang jangan lagi suara mengaji, suara azan tak ada kecuali dalam masjid. Jumlah masjid juga sangat sedikit di kota, hampir tidak ada. Di mal-mal juga hampir tidak ada. Tidak disediakan tempat sholat. Dulu kami bebas makan di mana suka.
Sekarang makanan halal susah dicari kecuali di kampung-kampung kita saja. Ke kota kami bawa bekal karena kalau tidak mestilah puasa. Hampir semua makanan kita lihat tak halal. Bahasa Melayu pun tak lagi dipakai, semua orang cakap Inggris dan Mandarin. Negeri kami sekarang ibarat diambil orang. Iwan tercengang, tidak pernah ia terpikir hal semacam ini. Iwan berkata, ini negara kalian, mengapa tak buat perubahan? Rauf tersenyum kecut, lanjutnya dulu kami bisa, kami mayoritas, sekarang jumlah kami hanya 20% saja dan terus berkurang. Reklamasi dibikin terus, tapi yang menempati bukan kami, yang menempati bukan kami. Orang baru, orang asing, apa bisa buat dengan jumlah sedikit? Ini sudah jadi negara demokrasi, semua ditentukan dengan suara terbanyak. Yang mengejutkan Iwan adalah kata-kata Rauf terakhir, sepertinya sebentar lagi juga terjadi pada negara Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dengan karamahnya Ramadan, karamahnya aulia salihin tidak terjadi insyaallah, semoga ya. Tapi mereka berusaha untuk itu, jelas. Kalau dulu saya dengar-dengar Jakarta mau di Singapurkan ya. Tapi ini ada lagi Indonesia mau di Singapurkan. Artinya pribumi Indonesia terpinggirkan, yang menguasai Cina. Sekarang waktu kita pribumi dilarang mudik, yang masuk WNA Cina ya, besar-besaran. Targetnya adalah 10 juta ya. Entah sudah, entah belum itu. Bisa-bisa sudah. Na'udzubillah. Nanti kalau mereka ikut pemilu kan, sudah mesti menangnya partai yang pro PKI. Berita duka, BEM UI KPK lembaga anti riswa kebanggaan bangsa telah meninggal dunia. Salam dari Papua untuk Densus 88. Akhirnya kami mendukung Polri berantas KKB di Papua. Karena jika melihat pengalaman di Petamburan, saya yakin Densus 88 pasti berhasil numpas teroris di Papua, apalagi menggandeng Banser. Karena kalian adalah garda terbesar dalam menjaga NKRI, kami serahkan keamanan NKRI kepada kalian sebagai garda terdepan. Tunjukkan bahwa kalian cinta NKRI, NKRI harus mati. Papua menunggu. Menunggu aja. Yang Densutnya nggak mau ya, memang sudah dikontrak untuk kepentingan asing atau aseng. Dulu Densus 88 untuk kepentingan Amerika ya, kepentingan Barat, tapi sekarang lebih banyak ke Cina dengan komunis. KPK akhirnya dimatikan oleh negara. Jika mereka yang bersih dan berjuang membongkar skandal korupsi justru ingin diusir dari lembaga anti korupsi, inilah yang sesungguhnya pantas disebut pembusukan upaya pemberantasan korupsi. Tapi sekarang kebalik deh. Gusar soal kabar pemecatan Novel Baswedan dan kawan BW, kawanan penguasa kegelapan bersekutu dengan koruptor. Operasi menggembosi partai Islam sekarang mirip gaya Ali Murtopo dulu. Dan apa yang terjadi sekarang dengan isu radikal dan teroris juga sama seperti Ali Murtopo menghabisi para pengkritik istana. Siapa anak Mas Ali Murtopo? Jawabannya adalah LB Murdani. Siapa anak Mas LB Murdani? Jawabannya adalah Hendro Priyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Mereka lah otak segala kekacauan di negeri selama ini. Kalau dulu Benny Murdani dan Ali Murtopo lebih condong ke Amerika ya. Tapi kalau Hendro Priyono dan Luhut Binsar ini ke Cina, na'udzubillah.
Pidato Sarwo Edi kepada rakyat. PKI menangkapi dan membantai para jenderal dengan dalih untuk menjaga keselamatan Bung Karno. Pidato Jenderal Sarwo Edi kepada rakyat. Kalian mau tidak saya bayar 1 juta agar saya bisa menyembelih leher kalian? Rakyat tidak mau. Kalian mau tidak saya bayar 1 miliar agar saya bisa menyembelih leher kalian? Tidak mau. Sarwo, kalau mau tidak saya bayar. Kalian mau tidak saya bayar 1 triliun agar saya bisa menyembelih leher kalian? Tidak. Sarwo, kalau tidak mau, angkat senjata dan lawan PKI, karena PKI akan menyembelih kalian dengan gratis. Jangan diam saja. Larangan mudik penyebab kerumunan yang luar biasa, tapi tak ada yang perlu bertanggung jawab. Karena pada hakikatnya tak ada masalah dalam kerumunan kecuali ada muatan politik. Polemik pidato Presiden Jokowi, Yan Harahap, orang yang rayakan lebaran gak makan babi panggang, haram Pak. Mohon maaf Pak Jokowi, Anda sebenarnya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya Pak? Jelas pura-pura nggak tahu. Viral Jokowi endorse bipang alias babi panggang sebagai oleh-oleh kuliner Idul Fitri. Sah Presiden Jokowi Widodo telah menandatangani peraturan Perpres tentang peleburan 4 lembaga ilmu pengetahuan, LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional LAPAN ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diketahui yang ketua Dewan Pengarahnya adalah Megawati. Ini jadi penelitian-penelitian, kajian-kajian ini sekarang sudah dirusak, dimatikan oleh rezim ini, ya. Nah, siswa sudah nggak bisa sudah nggak bisa membuat penemuan-penemuan. Semuanya adalah kebohongan, semua adalah kebangsatan. Ya, PKI itu mengerikan negeri kita ini. Ini yang paling mengerikan ini ya. Saya takut ketidakbolehan mudik dan datangnya Cina yang masif adalah bagian dari strategi Cina strategi Cina yaitu desa kepung kota. Strategi ini dilakukan oleh Mao Zedong ketika melakukan revolusi Cina. Dan kalau kita lihat jejak digital, si Kermit juga menggunakan strategi ini untuk meraih kekuasaannya. Akan mudah menghabisi rakyat di pedesaan yang lugu dan untuk menjaga kerahasiaan gerakan mereka bila tidak ada mudik dari orang kota yang notabene lebih melek teknologi. Secara geopolitik situasi sekarang juga sudah panas, penolakan Cina di mana-mana. Siaga dan siap berkonfrontasi dengan Cina di kota-kota. US memberikan bantuan dan asistensi besar-besaran ke Australia, baik dalam peralatan militer maupun personilnya. AUC disiapkan untuk head to China dan MJD pusat komando pada konflik ini. Konflik Australia dan China makin panas. Sementara posisi Indonesia adalah satelit Cina di kawasan ASEAN sekarang ini. Jadi maka sense kenapa bukan Densus? Jadi make sense ya. Kenapa bukan Densus yang diturunkan menghadapi teroris OPM, malah justru pasukan elit TNI? Sejarah berulang seperti peristiwa 98. Jadi yang diturunkan ke menghadapi OPM bukan Densus ya, bukan polisi ya, tapi TNI, biar TNI nggak bisa
belani rakyat ya yang di desa-desa. Kalau ada serangan dari Cina, nah ini yang ke Indonesia ini orangnya keker-keker katanya dari Wuhan itu, ya bisa juga itu orang tentara-tentara komunis mau memberondong desa ya, yang bodoh-bodoh, yang lugu-lugu, yang fanatik-fanatik NU itu biasanya ya, fanatik NU. Nggak tahu NU sudah kerjasama dengan Cina, dengan komunis, na'udzubillah min. Sekarang dipelet semua orang, dibikin apa, disirap ya, disirap dengan uang atau dengan sihir, saya nggak tahu. Maka waspadalah teman-teman di daerah, persiapkan dan pertahankan kiai-kiai, musala-musala, pondok-pondok daerah masing-masing. Pertahankan umat Islam di daerah masing-masing. Semoga perkiraan saya salah, nih katanya yang penulisnya. Alhasil sangat mengerikan. Saya sudah mengirim surat protes terhadap penolakan mudik atau pelarangan mudik dengan bahasa yang halus dengan Habib Abu Bakar Segaf dari Pasuruan, tapi nggak ada tanggapannya sama sekali. Dan saya sudah banyak live ya menolak itu, tapi nggak ada respon atau apa dari pemerintah. Malah saya dicibiri orang banyak, kamu sih amar ma'ruf atau berjuang sendirian nggak diterima. Loh, hatta yang ngomong banyak umpamanya yang mereka nggak respon juga sama. Dan apalagi sekarang jamiah-jamiah itu sudah dicekoi uang ya. Ketua PB-nya NU-nya sudah jadi komisaris AI ya, dan seterusnya sudah nggak bisa bicara keras. Sayang dari MUI juga sudah lemah, bahkan ini yang mengerikan lagi, Menteri Agama bilang sebaiknya sholat id di rumah masing-masing. Gimana id kok di rumah masing-masing itu? Itu harus di tempat yang terbuka kan, luas, masjid yang luas atau ya lapangan atau manalah yang luas begitu. Itu namanya id itu riyoyo kok di rumah masing-masing, itu bukan riyoyo, itu namanya berkabung ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak lagi yang mengerikan. Hari ini kita pikirkan negara kita sekarang ini yang mengerikan, yang mau dikomuniskan. Jadi kita diserang, Pancasila jadi HIP ya. Terus ketua BPIP yang pengarahnya adalah Megawati dan Said Akil ya. BPIP itu mengatakan musuh Pancasila terbesar adalah agama, dan meminta umat Islam untuk berpaling dari agama ke hukum konstitusi, berpaling dari hukum agama ke hukum konstitusi. Ini adalah omongan PKI jelas, ide-ide PKI, ideologi PKI jelas itu. Begitu juga Omnibus Law ya, itu juga syarat dengan ideologi PKI atau pemikiran-pemikiran PKI, melemahkan umat Islam, untuk menghewankan manusia. Manusia tidak ada harganya, bahkan agama harus diabaikan, harus dibunuh. Begitu juga ada buzzer ya, Adi Armando dan lain-lainnya, saya nggak hafal itu, Denny Sirgar dan seterusnya, penista-penista agama, Yosep dan seterusnya, masih berkeliaran, masih bebas. Mereka sudah jelas
melanggar pidana ya, melanggar hukum pidana, melakukan kriminal, tapi tidak ada yang ditangkap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perusakan. Udah gitu presiden sendiri sekarang promosi ada panggang babi. Ini adalah jelas kelihatan PKI-nya dari sistem negara ini, rezim ini, pribadinya presiden sudah kelihatan PKI-nya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gimana kita, saya nggak tahu, tapi waspadalah serangan mereka yang mendadak mungkin. Marilah kita banyak tadarruk kepada Allah SWT agar rencana mereka yang buruk sekali mau menghabisi nyawa umat Islam supaya negeri ini diganti dengan orang-orang Cina, semoga dihancurkan oleh Allah SWT, digagalkan oleh Allah Ta'ala, bahkan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka yang akan hancur, mereka yang akan binasa, mereka yang akan terkapar, dan kita buang aja mayat mereka di lautan ya, nggak usah dikubur. Tapi semoga lautnya nggak jadi rusak, dimakan sama ikan hiu aja ya, semoga bangkainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.